Penolakan terkait dengan gelar Pak Soeharto, bagaimana? Ya itu biasa saja. Negara ini kan kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa ya. Jadi kita biasa aja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Di samping itu bagi Partai Golkar, Pak Harto ini salah satu pendiri Partai Golkar. Dan tahu Golkar itu lahir kan melawan faham lainnya mengganti ideologi. Kita tidak mau ada ideologi komunis yang mengganti ideologi Pancasila. Dan bagi kita Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 30 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100%, kemudian inflasi yang terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru. Jadi apanya? Kalau kita berbicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala kok. Semua masih ada plus minus. Udahlah, yang baik ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa. Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, Bang. Kami itu terbuka. Bila perlu tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden yang udah selesai, yang udah pergi, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu punya jasa. Sampai kapan bangsa ini kalau selalu melihat kekurangan daripada tokoh-tokohnya? Lihat dong, ada kelebihan-kelebihan. Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah ya. Oke. Ya setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Pak, melihat dinamika saat ini kan khususnya untuk Presiden Soeharto banyak yang mengecam ataupun tidak setuju gitu, berapa Pak? Ya biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Setuju nggak sih Pak dengan konsep Nikol Dur Mendung Jero untuk para pemimpin termasuk mantan presiden? Sangat baik. Kalau Bapak sendiri setuju nggak Pak dengan Pak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan? Tadi kan sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,
setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial dan Dewan Gelar GTK tanda jasa tanda kehormatan ya telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Nah, tentu dari kami dari tim GTK ini telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat, ya sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan kalau semuanya memenuhi syarat, ya. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan yang memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah gitu ya. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK ya memerlukan telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas. Nanti kita akan melihat ya perkembangan ya tadi telah saya sampaikan termasuk juga riwayat hidup dari calon pahlawan nasional. Ya mereka ini sebenarnya sudah pahlawan nasional tapi tentu kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi dan lain-lain. Saya kira itu. Ya nanti kita lihat lah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Itu juga termasuk yang kita seleksi ya, semuanya saya kira memenuhi syarat itu. Ya, ini kan juga yang datang juga dari masyarakat juga ya. Tadi seperti yang saya ceritakan, prosesnya ini benar-benar dari bawah gitu. Dari masyarakat, dari kabupaten kota, dari provinsi, kemudian melalui berbagai kajian, melalui seminar, ada publikasi, buku, dan lain-lain. Jadi kalau mengenai hal itu saya kira tidak ada masalah. Ya, saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita akan melihat jasa-jasanya yang luar biasa. Karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan. Kalau enggak tidak mungkin diusulkan. Jadi soal memenuhi syaratnya itu memenuhi syarat. Oh kalau saya nggak ada. Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya, dan
banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu dan juga diusulkan dari pemerintah tadi, kabupaten kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu. Ya tentu akan diseleksi lagi. Ya sementara ya termasuk oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden. Memang selama ini dalam sejarahnya kita tidak pernah ada ketentuan mengenai jumlah. Tetapi memang selama ini dari usulan itu tidak selalu sama dengan yang kemudian diputuskan menjadi pahlawan nasional. Jadi ada yang misalnya usulannya pernah 10 yang dijadikan pahlawan nasional dalam keputusan menjadi 5 misalnya, contoh ya seperti itu. Jadi tidak selalu yang diusulkan termasuk melalui proses ini sesuai dengan jumlah pengusulannya. Jadi ini sangat tergantung juga karena memang ini kan masih akan ada lagi juga tahun depannya lagi dan seterusnya. Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK, dari kabupaten kota, dari provinsi, dari TP2GP. Yang di dalamnya juga di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Nggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga. Kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, serangan umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi di perundingan di New York ketika itu Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, serangan umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rincian yang nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Nggak pernah ada buktinya kan? Nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada itu. Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.